Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rilo Mahendra NIM 1904232. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai suatu permasalahan yang terjadi pada birokrasi di Indonesia. Permasalahan itu adalah korupsi. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ke-15 mata kuliah Teori Administrasi Publik Universitas Negeri Padang. Kemudian kita lanjut ke pengertian birokrasi. Erzioni dan Halevi mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi hierarkis pemerintah yang ditunjuk untuk menjalankan tugas melayani kepentingan umum. 1983. Menurut Erzioni dan Halevi, idealnya birokrasi bersikap netral, sekaligus patuh, hanya bertanggung jawab pada pekerjaan yang diurusi, dan sekaligus tunduk pada tanggung jawab yang sudah digariskan oleh organisasi atau unit kerja masing-masing. Pegawai birokrasi. Para pekerja yang berada dalam lingkungan birokrasi, pemerintah disebut dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Ia adalah salah satu jenis kepegawaian negeri di samping anggota TNI dan anggota Polri dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian pegawai negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, istilah PNS diubah menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kemudian korupsi pada birokrasi. Kasus korupsi atau permasalahan korupsi dan penyelenggaraan negara merupakan dua hal yang memang sulit untuk dipisahkan. Kasus-kasus korupsi besar yang berhasil diungkap oleh KPK dan lembaga lain memperlihatkan betapa kasus korupsi memang sudah sangat menggurita dan sistemik di negara ini. Keterlibatan pejabat publik dan birokrasi menjadi suatu keniscayaan, tidak hanya pada level pusat tetapi mengakar hingga level daerah, hingga unit terkecil dari birokrasi seperti kelurahan atau desa. Reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah semenjak tahun 2001 ternyata belum mampu memperbaiki penyakit birokrasi. Meskipun berbagai model reformasi birokrasi yang dirancang oleh para intelektual dan pemerintah hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. Sumber penyakit birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasi dari dua lokus, yaitu internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal ataupun rendahnya etika dan norma dari pegawai birokrasi tersebut. Secara eksternal, penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat tertutup dan berbasis hubungan afiliasi. Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap atau gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan sebagai hal yang biasa. Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis. Meskipun secara kasat mata, mereka menyadari akan perilaku korupsi oleh birokrat. Korupsi birokrasi adalah istilah yang dipopulerkan oleh Gerald E. Kayden 1980 dengan tulisannya, yaitu saya sengaja menggunakan istilah korupsi birokratis, bukan korupsi administrasi, untuk merujuk kepada bentuk-bentuk korupsi yang nyata dilakukan oleh administrator publik dalam kapasitasnya yang resmi, bukan pribadi atau dalam hal kapasitas politiknya. Selain itu, saya membedakan korupsi birokrasi dari maladministrasi untuk menunjukkan bahwa penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan dan bentuk lain dari maladministrasi mungkin bukan kesalahan korup birokratis.
Korup birokratis minimal mencakup pembengkokan hukum, penyingkiran moralitas, penggunaan muslihat dan pembenaran kejahatan, dan juga mencakup ketidakjujuran, penyuapan, nepotisme, penunjukan pekerjaan, dan kontrak untuk orang tidak memenuhi syarat, pemberian keputusan dan jasa yang ditukarkan dengan suap, dan pengembalian dan pemerintahan dengan mendukung semua yang melibatkan penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Peluang pejabat politik yang besar untuk mengatur dan mengambil alih birokrasi ditenggarai menjadi sumber betapa sistemik dan berjaringnya praktik korupsi di Indonesia, dengan lebih mengedepankan pada pendekatan relasi patrimonialistik. Melalui relasi ini, para birokrat, pejabat negara, pegawai pemerintah, kaum pengusaha, dan aparat penegak hukum bertemu membentuk jejaring korupsi yang memberi untung bagi mereka dalam sebuah hubungan patron dan klien. Dr. Lubis menjelaskan segenap akar tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia adalah birokrasi yang patrimonial. Sebagaimana dikemukakan oleh Weber, birokrasi patrimonial ialah suatu sistem birokrasi di mana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hierarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familiar, hubungan pribadi, dan hubungan bapak dengan anak buah, patron klien. Konsepsi negara modern meningkat kapasitasnya menjadi sistem negara kesejahteraan atau welfare state yang mengharuskan birokrasi untuk kuat dalam menjalankan peran-peran tersebut. Birokrasi dalam negara modern menjadi aktor yang memberikan alokasi bagi sumber daya yang terus bertambah. Akibatnya semakin banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada birokrasi demi menjamin kelangsungan hidupnya. Kewenangan besar dimiliki birokrasi sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani oleh birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu bahkan akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan ketimbang pelaksana kebijakan, lebih bersifat menguasai daripada melayani masyarakat. Bentuk-bentuk korupsi birokrasi dalam pelayanan publik dapat diidentifikasi dari perilaku-perilaku seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, perolehan barang atau jasa secara ilegal, tidak masuk akal, pemalsuan, kualitas layanan yang buruk, dan kecerobohan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.